Selamat datang di podcast Wulan Bahagia. Dalam episode kali ini, Romo Tanjung Kartawijaya akan menceritakan tentang pengalaman beliau berkenalan dengan Budayana, serta pengalaman beliau selama aktif menjadi Ketua Umum Wulan Bahagia yang pertama. Yuk kita simak selengkapnya. Ya, pagi Romo. Thank you kesempatannya udah bisa ketemu lagi sama Romo. Iya. Hari ini kita bakal bahas tentang Wulan nih, Romo. Iya. Jadi, sebelum kita bahas Wulan, saya penasaran, Romo. Romo pertama kali kenal sama Budayana itu ceritanya gimana, Romo? Oh, iya. Ya, pertama-tama tentu kita bersyukur pada ini yang kedua kali kita ketemu. Iya. Dan saya sudah selesai di suntik yang kedua. Oh iya, udah vaksin yang kedua ya, Romo? Vaksin kedua, sekalipun yang kedua ini lebih berat rupanya. Tapi hari ini kita bisa ketemu dalam kondisi yang sangat baik, prima lah. Iya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, dari mana saya pertama kali mengenal Budayana gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa Budayana ini adalah yang melahirkan gagasan ini adalah Sukong Asin Jenara kita. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 58 atau sekitar 60 gitu. Sukong pertama kali ke Palembang. Ke Palembang yang dikoordinir oleh Romo Yanci, beberapa senior Romo yang sekarang sudah meninggalkan kita. Nah, di situ Sukong menjelaskan Budayana itu apa. Pada hakikatnya Budayana itu adalah inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Jadi sebagian kita pada waktu itu agak keliru, salah paham, menyangka Budayana ini adalah salah satu yana daripada struktur agama Buddha, di mana struktur agama Buddha ini kan Mahayana, Theravada, Tantra, lantas disangka yang keempat adalah Budayana. Salah. Nah, Sukong jelaskan dengan jelas, dengan terang sekali bahwa Budayana ini adalah gabungan dari yang tiga aliran tadi, sama dengan strukturnya seperti Republik Indonesia ini, di mana ada suku Jawa, suku Sunda, suku Minangkabau, dan sekarang suku Tionghoa sudah masuk ke dalam struktur batang tubuh Republik Indonesia. Nah, Budayana itu adalah ajaran Buddha yang asli, jadi gabungan. Jadi pada waktu saya mendengar itu, saya bertanya juga sama Sukong, apa bedanya Budayana ini dengan Theravada, Mahayana, dan Tantra. Nah, Sukong hanya menjawab, tiga-tiga itu harus kita pelajari. Jadi di antara kita harus, seperti yang Sukong kuasai betul. Sukong itu kalau nama asing jenara kitanya dari Theravada, kalau Cichen Laopasu itu dari Mahayana gitu ya. Lantas Sukong bilang, kalau kita mau lengkap mempelajari Buddha Dharma ini, harus lengkap juga mengerti ajaran tradisi sebetulnya. Kalau ajarannya sama, ajaran Buddha itu. Tradisi Theravada, tradisi Mahayana, dan tradisi Tantra harus dikuasai. Yang pertama harus diketahui bahwa dasar mempelajari Budayana ini mestinya dari Theravada. Theravada itu dasar betul, tapi Theravada ini skalanya kecil. Makanya ada sebagian orang mengatakan Hinayana atau kereta kecil lah. Mahayana kan kereta besar gitu ya. Nah, kalau dia sudah menguasai betul ajaran inti dari ajaran Buddha itu, dia bisa masuk ke Mahayana. Jadi dia sudah dapatkan ilmunya, dia sudah bisa berbagi. Kalau dia sendiri belum mengenal ajaran Buddha yang dasar, yaitu Theravada, dia tidak ada modal, ada bekal untuk berbagi kepada orang lain. Makanya Mahayana itu penting.
Tantra di mana posisi Tantra? Posisi Tantra itu adanya di Mahayana. Oh, Hanya kalau cikal bakal ajaran Buddha ini dari India, iya. tapi di India sendiri sekarang tidak begitu subur, bahkan sangat-sangat subur di bumi Tiongkok, karena sudah didasari oleh ajaran Konghucu dan Tao, di mana yang paling diutamakan bakti kepada orang tua, bakti kepada guru. Orang tua memberikan kita nyawa, guru memberikan kita ilmu. Nah, dengan demikian di Tiongkok itu sangat subur. Nah, terus menyebar ke Jepang, ke Vietnam, ke Mahayananya. Nah, dari situ saya sangat berkesan dan berterima kasih loh. Sikong telah memperjelas duduk tradisi di antara tiga ini. Ya. Oh. Jadi waktu itu Romo pertama kali kenal budayanya pas Tukong datang ke Palembang tahun 50-an. 58. 58. 58 ya. Pengalaman yang paling berkesan pas ketemu Sukong itu apa sih, Romo? Ya, pada waktu itu kita belum kenal agama Buddha. Maka setelah penjelasan Sukong yang begitu menyentuh dengan hati dan akal, sebab kalau kita ingin menerima sesuatu ideologi atau keyakinan ini, mesti diukur dengan hati dan akal. Hati dan akal. Ya. Kalau dalam bahasa Tionghoa, Cheng dan Li. Cheng itu perasaan, hati itu perasaan, dan akal. Kadang-kadang dia masuk akal, tapi tidak ada perasaan. Nggak pas gitu ya, Romo? Pas dengan hubungan antar manusia. Nah, itu juga nggak klop. Nah, Buddha Dharma ini merupakan gabungan antara Cheng dan Li dan berkembang secara bersama. Jadi kalau umumnya di orang-orang di Asia lebih kental Chengnya, perasaan lebih banyak main perasaan. Kalau di Barat lebih banyak main Li, main rasional gitu. Iya. Karena kalau dia merasa betul ada orang liwat gitu, mobilnya tumburan dia orang itu di pengadilan dia juga benar ya. Nah, benar dalam arti hukum, tapi tidak ada kemanusiaan. Nah, tapi kita di Timur juga tidak berarti perasaan itu selalu bagus. Kadang-kadang kita di Timur itu kelirunya, sudahlah sama teman sendiri. Nah, ada teman mau pinjam uang, kita pinjamkan tanpa ada bukti. Nah, pada waktu kita butuh, kita nagih, kita nggak ada bukti. Kalau dia tidak jujur, dia bisa ngelak. Iya. Atau kalau saya pengalaman ini, orangnya bukan tidak jujur, sangat jujur, teman-teman baik dan memang konglomerat di Palembang. Saya titipkan uang karena kita tidak boleh pegang valuta asing zaman itu. Hanya mereka yang ada usaha ekspor ke luar negeri yang boleh pegang valuta asing. Jadi saya ada hubungan dengan kapten kapal dari Hong Kong. Kalau datang dia titip duit Hong Kong, dolar. Saya titip lagi ke dia. Dia sakit jantung meninggal. Waduh. Nah, jadi saya tahu timingnya sudah kurang tepat. Tapi sebulan kemudian saya coba jelaskan sama istrinya. Akhirnya nggak bisa terima. Nah, pada waktu itu berkat ajaran Dhamma yang Sukong babarkan kepada kita di Indonesia ini, sudah ikhlaskan aja. Memang kelirunya keliru kita, ikhlaskan, semoga saja uang ini bermanfaat bagi dia. Dengan demikian kita tidak terkontaminasi atau terganggu semangat kerja kita. Nah, dengan ada hati yang ikhlas, tulus, dan katakanlah meta karunia yang ada, kita juga banyak dapat rezeki. Kalau itu saya rasakan betul. Tapi Romo nggak marah gitu, nggak? Kita ini kan bukan arahat, kita manusia, marah tetap marah. Tapi marahnya orang yang lebih mengenal Buddha Dharma itu masanya lebih pendek. Cuma 1 hari, bahkan 3-4 jam, dia sudah ngerti. Tapi kalau orang yang tidak ngerti, dia dendam, kebencian dilawan dengan kebencian. Nah, kebencian itu akan lebih
lebih besar masalahnya. Tapi Sukong pernah katakan segala masalah di dunia ini tidak ada yang mutlak betul, tidak ada yang mutlak salah, kecuali kebenaran yang hakiki itu mutlak. Pokoknya kalau kita melihat yang saya katakan tadi, uang yang saya titipkan valuta asing itu, nah saya ikhlaskan, saya melihat dari sisi yang positif dan niat saya baik, ya sudahlah. Sekalipun dia sebenarnya keluarga konglomerat, tapi mudah-mudahan dengan uang itu ada manfaat bagi dia. Sudah, saya plong, tenang, senang, dia jaga, dan pun belum tentu merasakan apa yang niat saya ikhlas tadi, tapi dia tidak merasa saya menipu. Tadinya dia merasa menipu, ini saya sudah kehilangan suami, ini datang lagi nagih yang tidak ada bukti. Makanya kalau itu saya selalu sharing pengalaman pahit ini itu anak-anak muda, khususnya para mahasiswa di UPH ini. Nah, saya selalu mengingatkan itu budaya timur itu ada kelebihannya, budaya barat juga ada kelebihannya. Kita tarik kelebihannya dan kita lupakan kekurangannya. Jadi mesti keseimbangan antara Cheng dan Li, antara emosional perasaan. Dalam arti sebenarnya emosional, sebagian orang merasa wah ini emosi marah-marah, bukan. Emosi itu perasaan dengan akal sehat, rasional. Emosional, rasional, Cheng dan Li harus berjalan dengan seiring. I see. Nah, kira-kira gitulah pertama kali saya kenal Budayana dan saya hayati, sehingga saya bersedia aktif. Kali itu pada waktu saya aktif umur 24 maksudnya. Dari umur 24, Romo? Ya, 24 saya mulai aktif sebagai pembantu umum lah di yayasan. Kalau siapa datang saya diminta untuk siapkan tiketnya segala macam. Dan akhirnya menjadi ketua yayasan itu sendiri. Di yayasan itu saya 15 tahun. Jadi sangat merasakan betul warisan-warisan Sukong yang harus kita lestarikan. Nah, sekarang kemungkinan itu sebagian generasi muda tahu nama ada figur seorang Sukong, seorang yang Arya Hasim Junaid kita, tapi tidak tahu apa yang beliau sumbangsikan kepada perkembangan Buddha di Indonesia, agama Buddha di Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan lah dengan pertemuan kita ini kita lebih dekat dengan Sukong. Itu pertama kali saya mengenal budayanya. Dan bahkan ketika MBI terbentuk, Romo juga bantu nulis syair naskah Mars Budayana juga ya, Romo? Itu kemudian. Oh, itu tahun berapa, Romo? Yang naskah ini sebetulnya ada sejarahnya. Ulang tahun Bhante Arya Maitri. Nah, saya di Palembang. Tapi saya ingat hari itu ulang tahun, jadi saya kirim. Waktu itu masih zaman fax. Saya fax itu saya itu atas beliau tanpa sepengetahuan saya, tanpa ngomong, dia serahkan sama Bhante Sadanyano. Nah, ini bagus syairnya, tolong bikinkan lagunya. Bikinkan lagunya. Nanti Bhante Sadanyano bikin lagunya. Itu tadinya kita katakan Mars Budayana. Dari situ nilai-nilai luhur intisari dari ajaran Sukong tentang Budayana itu ada di dalam situ. Kemudian dilengkapi oleh Pak Sudamek, nilai-nilai luhur dari Budayana itu lebih sempurna. Oh, jadi awalnya nggak niat untuk bikin Mars Budayana itu? Nggak terpikir, betul. Jangan di dalam rapat MBI diputuskan daftar sebagai
supaya jangan dipakai orang lain itu Dipatenkan. Nah, saya mengusulkan kalau mau dipatenkan minta Pak Damek sebagai Ketua Umum MBI dengan Pak Kris memberikan saran untuk ada penyempurnaan. Jadi itu Pak Kris menambah sebagian kata-kata yang lebih melengkapi. Itulah seperti apa yang kita nyanyikan sekarang ini. Iya. Tiap kali ada acara pasti dinyanyikan. Ya, itu mengenai lagu Budayana, Budayana. Oke, berarti setelah itu tahun 2000-an awal kan baru ada konsep Wulan Bahagia, Romo. Oh iya. Dan waktu itu kalau nggak salah Romo diminta sama senior-senior waktu itu untuk jadi ketua umum yang pertama, Romo. Iya, betul. Apa yang bikin Romo akhirnya bersedia untuk jadi ketua umum Wulan yang pertama? Ya, cikal bakal Wulan ini itu adalah hasil dari Munas MBI di Surabaya. Di situ diputuskan bahwa di samping ada wanita Buddhis, ada pemuda, CD dan sebagainya, harus dilengkapi lagi ada satu wadah untuk menampung orang-orang tua. Pemimpinnya diharapkan mantan-mantan pengurus MBI dan yayasan, karena dia betul-betul menguasai tentang tata organisasi dan tata pengertian tentang Buddha Dharma itu sendiri. Nah, pada waktu yang pertama kali Pak Sudamek dan pengurus MBI lainnya mengusulkan saya pada waktu usia 60-an lah. Jadi saya terima, dan ya menurut saya siapapun yang bersedia menerima tugas ini adalah lahan yang paling subur bagi kita untuk membuat karma yang baik, lahan subur. Sebab yang kita kerjakan ini semuanya untuk kepentingan orang-orang yang usia lanjut. Iya. Orang-orang usia lanjut ini tidak semuanya nasibnya beruntung. Kadang-kadang anak yang kurang bakti atau ekonomi keluarga yang kurang mendukung. Jadi pada hari tuanya hidupnya itu sangat merana. Kita butuh satu wadah yang bisa memberikan kesejukan jiwanya. So, kalau orang tua ini yang paling penting bagaimana menjaga kebahagiaan batinnya, ketenangan batinnya, ketenangan hatinya. Tidak perlu banyak dana, yang lebih penting itu adalah perhatian batinnya. Tapi kalau bisa dilengkapi dengan dana pada waktu dia sakit membutuhkan biaya, nah itu juga realita, harus perlu dana itu ya. Jadi yang paling penting menjaga kesehatan batin dan badan orang tua ini. Tapi kok waktu itu Romo mau gitu jadi ketua? Itu kan kerjaannya banyak, yang dipusingin banyak, harus kesana kemari. Iya. Waktu itu Romo udah 60-an, kenapa enggak enjoy life aja di rumah gitu? Iya. Baca buku, kaligrafi, nulis. Betul. Nah, ini mungkin pandangan hidup seseorang kadang-kadang berbeda. Jadi pandangan hidup saya yang saya terapkan juga di dalam waktu memimpin Wulan itu. Orang-orang tua ini harus mempunyai 4 prinsip hidup. Ada 4 prinsip hidup. 1, dia jangan pernah lupa mati. Kalau dia tidak lupa mati, dia ingat akan kematian, dia tidak berantem terus. Hanya ada Sukong pernah memberikan contoh, orang-orang begitu kalau papanya konglomerat, anaknya semangatnya tinggi dan berantemnya tanpa akhlak gitu ya, tanpa didukung sama spiritual, bawa dia
ke kuburan, Oh, kasih lihat, atau tempat krematorium. Nah, akhirnya kalian berantem yang begitu tajam tanpa menghiraukan moral etika, akhirnya nggak begitu. Nah, tidak ada harta yang kalian perjuangkan dengan cara tidak sehat itu kalian nikmati di dalam kuburan dan krematorium. iya. Nah, itu jangan lupa. Jangan lupa mati. Nomor 2, tadi yang nomor 1, jangan lupa mati. Jangan lupa mati. Nomor 2, jangan takut mati. Nah, hanya teman-teman di pengertian zamannya yang agak masuk, agak normal menerima ini. Jadi tugas saya di bulan pertama kali terus menjelaskan jangan pernah takut mati. Sebab kita takut mati pada akhirnya juga mati. Iya. Tidak takut mati akhirnya juga mati. Tapi kalau kita tidak takut mati, menghadapi kematian itu tenang. Oh. Begitu kita tenang, hati senang. Begitu hati senang, badan sehat. Begitu badan sehat, kematian agak menjauh. Itu logika ya. Yang ketiga, kalau sudah jangan takut mati, soal kematian itu kan hukum alam. Gitu. Iya. Sen, lau, pils. Jadi kita lahir, menjadi tua, sakit-sakitan, dan pada akhirnya mati. Kalau kita sudah tahu itu hukum alam yang tidak hukum yang hakiki. Kalau Dhamma mengatakan tidak ada yang kekal, itu wucang. Tapi yang kekal itulah hukum kebenaran itu kekal. Tetap sen, lau, pils, 4 ini. Nah yang ketiga tadi apa? Jangan lupa mati. Jangan lupa mati. Jangan takut mati. Yang ketiga, jangan cari mati. Oh. Jangan takut mati, tapi jangan cari mati juga. Ya, jangan cari mati maksudnya kalau kita sudah tahu kondisi kita sudah tua, jangan maksa diri. Kadang-kadang dia lupa. Dia biasa kerja keras, biasa berantem situ. Itu namanya cari mati. Nah, ya. Jadi kalau belajar Dhamma ini kan yang diutamakan 2, 1 kebijaksanaan. Iya. Suhuin. 2 metta karuna. Nah kalau orang yang punya kebijaksanaan dan punya hati metta karuna, dia tidak akan melakukan numbur aturan-aturan tentang kematian itu. Jadi kalau misalnya itu sudah dia banyak mengalah, jadi hidupnya akan melanjut. Jadi umurnya panjang. Iya. Sekalipun umur panjang dengan badan sehat tidak otomatis itu seiring. Kadang-kadang badan sehat umurnya pendek. Ada. Bahkan banyak ini kejadiannya yang baru itu olahragawan dari China mengunjungi Malaysia mengadakan pertandingan, pulangnya pesawat Malaysia itu hilang pesawat, mati semua. Iya. Anak muda, badan sehat, mati. Jadi tidak otomatis, tapi logikanya ada. Kalau badan sehat, umurnya lebih panjang. Tapi tidak berarti badan sehat, umur tetap panjang. Belum tentu. Makanya nggak boleh cari mati. Jangan cari mati. Pakai akal yang sehat gitu ya. Iya. Makanya hati dan akal seimbang. Ceng dan Li seimbang. Dan yang keempat, apa tadi? Jangan lupa mati. Jangan takut mati. Jangan cari mati. Jangan tunggu mati. Oh, jangan tunggu. Kayak sekarang saya jangan tunggu mati. Kalau gitu, Han minta rumah ada guys. Oh, terima kasih Han bisa memberi kesempatan saya sharing pengalaman. Jadi jangan tunggu mati jangan ditunggu. Sebelum mati kembangkan atau sharing pengalaman kita yang positif untuk orang banyak, khususnya generasi muda. Yang menjalankan kehidupan ini adalah generasi muda. Makanya 4 itu yang saya terapkan betul. Tadi jangan lupa mati, jangan takut mati, jangan cari mati, jangan tunggu mati. Begitu ada kesempatan aja, kalau masih cukup kuat, kita harus bareng sharing, berbagi.
Mengenai didengar atau tidak oleh sebagian orang itu bukan soal kita lagi. Asal kita ngomongnya niatnya baik, ngomongnya jujur. Jangan ngomong untuk kepentingan diri sendiri, meningkatkan posisi, tidak ada urusan lagi bagi orang-orang yang sudah tua itu. Jadi kedudukan, nama baik, harta kekayaan itu sudah nomor 2. Nomor 1, yang paling penting dari segala yang penting adalah kesehatan. Badan dan batin. Sehat badan, sehat pikiran. Nah, kalau sehat badannya, batinnya tidak sehat, keluarga juga agak berantakan. Selalu menganggap salah. Ini salah, itu salah. Dia sendiri yang benar. Nah, karena badannya sehat, berani marah sini, marah situ. Kalau sakit dia nggak bisa marah lagi. Mengeluhkan susah. Iya. Nah, kalau badannya sehat, badannya sehat, sudah dia toleransi. Kadang-kadang anak atau cucu ngomong kurang tepat, dia sudah toleransi lah. Kalau batin kita yang tua ini sudah cukup matang, kita lebih banyak toleransi. Toleransi, sudah, dia memang hidup di daerah situ, ya begitulah. Udah ngerti lah. Ngerti. Untuk apa ngerti? Untuk jaga kesehatan kita. Seandainya kita marah-marah, nggak dengar kan? Yang sakit kita, mendingan ngerti. Oh iya, ya sudah itu. Yang salah dia, yang sakit kita. Makanya ada satu ilmu mengatakan jangan pernah marah-marah. Sebab marah-marah itu hanya mengambil kesalahan orang lain untuk menghukum diri sendiri. Nah, itu pegang itu. Jangan marah-marah. Kalau marah-marah, saya marah-marah gitu. Nah, menghukum kesalahan dia. Dia juga bukan salah, memang budayanya gitu kan. Budayanya gitu. Nah, saya marah-marah itu menghukum diri sendiri. Saya risau, galau, ganggu kesehatan. Padahal yang paling utama sekarang adalah kesehatan badan dan batin itu. I see. Kalau nggak salah, kata-kata itu juga ada di waktu itu dulu Romo pernah terbitin buku sama Dian Dharma juga, sama Wulan juga, 99 kata mutiara. Kata pelita itu. Iya. Cuma kata pelita. Iya. Masih ada ya Romo itu di Dian Dharma? Masih ya? Iya. Jadi kalau masih perlu, saya di sini masih ada. Jadi saya berbagi. Itulah saya mencari bekal dan modal untuk mati, supaya apa yang saya punya nilai-nilai positifnya berbagi, baik ucapan maupun tulisan. Kalau tulisan, buku-buku itu kalau masih ada, buku itu juga sebetulnya anjuran bagi Arya itu. Ya, Romo bahasa Indonesianya bagus, bahasa Tionghoanya bagus, kenapa tidak bikin buku? Pokoknya kata-kata 88 kata mutiara gitu. Jadi betul juga saya coba. Nah, jangan tunggu mati kan, sebelum mati. Tapi saya bikin 99 punya alasan. 88 itu artinya lebih-lebih orang Hongkong. 8 itu artinya fa. Fa itu subur, berkembang, makmur ya, berkembang ya, betul. Nah, itu Pak. Tapi ada yang lebih indah dan mulia lagi, ciu-ciu. Ciu-ciu itu 99 gitu ya. 99 kan ciu-ciu. Ciu-ciu. Tapi makna lainnya ciu-ciu selama-lamanya. Ciu-ciu, yong-ciu gitu. Selama-lamanya. Jadi kata-kata pelita ini berlaku, kebenarannya itu adalah hakiki. Hakiki selama-lamanya akan benar. Rupanya tadi jangan pernah marah. Marah-marah itu hanya mengambil kesalahan orang lain, menghukum diri sendiri. Jangan pernah menutupi kesalahan, karena menutupi kesalahan akan menutup juga kemajuan. Jangan menutupi kesalahan, jangan mencari alasan untuk menutup kesalahan. Kalau kesalahan ditutup-tutupi, kita tidak akan maju gitu. Nah, itu kebenaran hakiki, abadi gitu.
I see. Berarti Romo selama 15 tahun jadi di Wulan banyak juga nih karyanya. Yang saya penasaran, waktu jadi ketua Wulan itu apa sih respon pertama dari istri Romo dan anak-anak Romo? Oh iya, itu saya memang berterima kasih sekali bahwa istri sangat mendukung. Oh, sangat mendukung. Itu ya, makanya ada kata-kata keberhasilan seorang laki-laki ini penuhnya adalah dukungan dari istri yang bijaksana. Oh. Nah, kebijaksanaan istri itulah yang membuat keluarga ini bisa lebih makmur, suaminya bisa berjuang lebih berhasil. Gitu. Jadi peranan istri sangat penting, sangat mendukung. Jadi dimanapun juga kita pergi, kita selalu selalu bersama-sama. Yang sangat berkesan bagi saya kalau di bulan ini, bulan di Surabaya itu akan menjadi teladan. Sementara ini dia merupakan teladan bagi bulan di seluruh Indonesia, karena orang-orangnya betul-betul menghayati makna bagaimana menjaga ketenangan pikiran dan ketenangan hati orang tua. Nah, menurut MBI dan yayasan di Surabaya itu sangat-sangat mendukung. Kalau orang masih pada muda-muda terus di organisasi itu kan apa ya? Mereka masih banyak yang mau dikejar. Ngaturnya itu agak lebih gampang, Romo. Ngatur. Kalau di Wulan kan ketemunya sama orang-orang yang senior, yang udah nggak terlalu banyak ambisi, nggak terlalu banyak kepentingan, nggak terlalu banyak punya energi lagi. Iya. Ngaturnya gimana, Romo? Ya, sebetulnya mengatur ini seni utamanya adalah keteladanan. Jadi mereka itu tidak usah diatur lagi. Pengalaman hidupnya sama banyak, sama tuanya. Usianya sama, pengalaman hidup sama, cuman ilmu dan pengalaman yang positif itu belum tentu sama. Jadi saya lebih banyak memberi contoh keteladanan. Jadi daripada kita katakan begitu, mendingan kita lakukan sendiri sehingga dia melihat. Antara lain banyak satu contoh keteladanan itu, kalau kita mau mencari kesenangan hati, itu kita kembangkan hobi yang positif, umpamanya nyanyi. Kalau nari mungkin nggak kuat lagi. Kaligrafi. Nah, jadi sekarang kita punya klub itu tiap minggu yang kaligrafi, nulis kaligrafi, yang nyanyi, masing-masing nyanyi di rumah, tapi kita kirim ke grupnya. Akhirnya semua bisa mendengar. Nyanyian itu bukan hanya membuat hati kita senang, tapi juga badan kita sehat karena mengatur pernapasan. Kita nyanyi senang, orang yang mendengarnya juga senang. Sebab yang diukur bukan suara lagunya, tapi suara hatinya. Iya. Kalau usia seperti saya, sehebat-hebatnya suaranya kan sudah berubah juga. Tarikan napasnya juga terbatas. Kalau terlalu panjang terputus di tengah nanti. Jadi nggak bisa. Jadi yang kita minta itu adalah suara hatinya. Kalau suara lagunya bagus ya syukur, nggak bagus yang penting suara hatinya. Maka saya banyak membuat lagu-lagu, nanti saya kirim aja via email ya. Oh iya, Romo. Misalnya bagaimana lagu yang cara Wulan itu juga bagaimana menjaga badan sehat, batin sehat. Tapi saya juga berikan pengertian itu kepada yang muda. Kalau yang tua katakan tidak butuh income lagi, tapi jangan nggak ada duit. Ya, nah yang muda perlu. Jadi yang muda kesehatannya, arti kesehatan itu 3. Kalau yang tua 2 cukup. 3 apa? Di samping badan sehat, batin sehat, benda harus sehat.
Jadi kekayaan atau simpenan lah harus ada. Harus ada sekaligus siapin buat masa tua juga ya Romo. Masa tua, ya. Syukur-syukur kalau anak dalam kondisi memungkinkan. Tapi jalan hidup seseorang ini kadang-kadang berbeda. Nah, belum tentu atau dia dapat malapetaka, kebakaran, macam-macam. Kita sendiri ada simpenan. Itu juga badan, batin, dan sehat. 3B. Vitamin 3B. B3. Vitamin 3. Nggak bikin sekalian B12 Romo. Kebanyakan orang tua pusing. Mengingatkan 3 aja cukup. 3 cukup ya Romo. Iya, asal bisa itu sudah lengkap. Itulah resep kebahagiaan. Badan sehat, batin sehat, uang ada. Iya. Dia hidupnya bahagia. Badan, batin, benda. Benda. Iya. Itu resep dari kebahagiaan. Terus Romo, selama 15 tahun Romo jadi ketua Wulan, selain tadi 4 values yang Romo bagikan, jangan lupa mati, jangan takut mati, jangan cari mati, jangan tunggu mati. Apalagi sih Romo values yang Romo mau bagikan ke opa oma di luar sana yang warga-warga senior di luar sana. Iya. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Mungkin masih ada yang ini. Yang pertama tadi, kalau sudah dihayati, kita akan lebih tenang dan senang menghadapi suasana apapun. Tapi yang selain daripada itu ada lagi 4 lagi. Oh, ada 4 lagi. Okay. Kalau banyak lupa dia ingat. Yang ngomong lupa, yang denger pun lupa. Apalagi yang tua. Jadi pertama harus percaya diri. Percaya diri. Sekalipun usia tua, tapi dia percaya diri. Usia biologinya boleh tua, tapi usia spiritnya harus tetap muda. Jadi di dalam batinnya atau potensi dirinya itu pasti masih ada sisa-sisa yang positif. Dia percaya diri, dan yang positif itulah harus berbagi kepada anak, cucu, masyarakat, dan yang membutuhkan. Itu percaya diri. Kedua, dia harus berpikir syukuri diri, kangen, gitu. Percaya diri, syukuri diri. Dalam kondisi apapun kita bersyukur. Positifnya kalau tidak bersyukur, kita akan lebih tenang. Kalau kita tidak bersyukur, malah mengeluh, mencaci maki, menyalahkan ini, menyalahkan itu, tidak menyelesaikan masalah. Tapi begitu kita bersyukur, kita punya senang. Yang ketiga, yang pertama tadi percaya diri, bersyukur diri, cintai diri. Nah, susah mengandalkan orang luar mencintai kita kalau kita sendiri tidak mencintai diri sendiri. Jangan harapkan orang luar menghormati kita kalau kita sendiri tidak menghormati diri sendiri. Jadi cinta diri, cinta apanya? Yang penting cinta pola hidup. Jangan sembarangan, itu merusak kesehatan. Cintai urusan sendiri itu ya menjaga bagaimana mengatur kesehatan badan. Kesehatan batin itu kita dapatkan belajar dhamma, itu meningkatkan kesehatan batin. Yang paling sederhana, mata ini lihat kelebihan orang, hati ingat kebaikan orang, tangan jangan lupa membantu kesulitan orang. Umpamanya gitu. Mata lihat kebaikan orang, hati ingat kebaikan orang. Kalau mata ini kelebihan orang. Mata lihat kelebihan orang, hati ingat kebaikan orang. Tangan ingat membantu kesulitan orang. Tiga juga itu cinta diri namanya. Cinta diri. Nomor 4 yaitu tahu diri. Tahu diri kalau sudah usia begini, ya kita jangan melawan arus. Pokoknya kalau diajak
papa ngajak ke Medan, Iya. saya tahu diri nggak kuat. Oh. Kalau di pesawat itu kan kumpul semua orang gitu, Iya. itu lebih bahaya. Kalau di mobil mungkin 3-4 orang Masih lebih bisa jaga lah ya. jaga. Tapi yang saya katakan tadi, saya tahu diri dan jangan tunggu mati tadi. Pada waktu MBI Medan minta saya 7 sampai 10 hari di Medan, Iya. itu keliling provinsi Medan itu, Wow. saya sharing dhamma, khususnya yang mengenai bulan ini. Iya. Nah, saya lakukan itu Wow. 10 hari. 10 hari. Ya, Kapan Romo? kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi kemana-mana itu Danau Toba itu dari segala sudut kan, Wow. timur dari segala sudut kita pergi semua. Ya banyak. Itu kan jalannya naik turun, Ya, naik turun. ada yang pakai kereta api, ada yang pakai mobil. Nah, itu malah senang. So 2 tahun yang lalu fisik saya masih lumayan. Kalau sekarang ini ya harus tahu diri, ya bersyukuri diri. Iya. Jadi jangan katakan fisiknya buruk, berarti nggak bersyukuri diri. Masih bisa ngomong, masih bisa ketawa aja. Jadi ukuran bahagia itu ya, Paitian, Yusok, Yusiao. Kalau Paitian itu siang hari. Iya. Siang hari bisa bercanda, bisa bergurau. Wansang sui ke haujiao. Kalau malam hari bisa tidur nyenyak. Itu sudah bahagia. Jadi jangan ngarepkan banyak-banyak, apalagi mikirkan, wah bagaimana supaya anak saya ini jadi kaya. Nggak usah lagi, itu urusan mereka. Oh, Nah, itu ringan jadinya. I see. Jadi siang bisa ketawa-ketawa, malam bisa tidur siang. Bisa tidur nyenyak. Dan tidur nyenyak, lalu yang bisa bergurau, bercanda, yuso, yusiao, bisa ketawa, bisa bercanda. Baik, wansang sui ke haujiao, si haujiao. Sisia kan tidur, hal itu tidur yang nyenyak, yang baik. Siap. Ya, itu aja. Saya sharing-sharingnya begitu, dan supaya mereka juga kalau tadi berpikirnya agak kompleks, sederhanakan aja. Yang sederhana hidup kita, yang bisa menikmati kebahagiaan masa tua. Tapi kalau saya perhatiin Romo jadwal pola hidupnya juga teratur ya Romo, bangunnya Oh ya. pagi, siang tidur, malam juga nggak terlalu malam tidurnya. Ya. Saya paling telat jam 9 udah tidur. Oh, Itu tidur. Jadi kadang-kadang nggak sempat lagi. Kalau yang malam-malam pakai Zoom apa itu ada kan jam 9, jam 11 Iya. nggak sempat lagi. Nah, tapi sebelum tidur itu saya selalu positifnya COVID ini. Iya. So, itu kata Sukong kan, di dunia ini tidak ada yang mutlak negatif, tidak ada mutlak positif, tidak ada mutlak salah, tidak ada mutlak benar. Iya. Nah, COVID ini membawa juga hal-hal yang positif. Oh, Saya bisa mendengar ceramah dari buku yang tingkat internasional itu, iya. dari manapun, dari Amerika, dari manapun bisa dengar. Melalui apa? Melalui YouTube. Iya, jadi bisa kemana-mana bisa dengar. Iya. Nah, itu segi positifnya. Kalau kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya, Iya. mudah-mudahan lebih tenang. Tapi ada satu teori saya ini tidak berlaku ya. Itu kejadiannya 4 hari yang lalu. Teori saya kan kalau positive thinking selalu be happy gitu. Selalu happy. Kalau simple thinking, sederhana, hidupnya tidak niku-niku, tidak kompleks gitu. Ini kejadian 4 hari yang lalu, sebulan yang lalu, pada waktu saya disuntik, lancar sekali, 1 jam beres. Itu saya berterima kasih sekali, sistemnya bagus, sistematis, praktis, gratis lagi. Vaksin yang pertama ya, Romo? Gratis. Iya. Saya bersyukur, saya masukkan di WA apa ini. Yang kedua, kena saya. Jadi datang itu banyak sekali, tidak kurang dari 2.000 orang. Wow. Banyak gitu. Tapi untungnya 1.000 yang mungkin lansia, 1.000 yang
muda. Oh. Waktu antrinya 5 jam. Waduh. Di luar nggak ada AC. Oh, itu di luar ruangan antrinya Romo? Belum masuk. Ini mau nunggu daftar aja. Itu sudah 4-5 jam. Di mana itu, Romo? Di Istora. Oh, di Istora. Di Istora ya. Orang cuma tahu tadinya enak, semua pergi ke sana. Oh. Saya tidak boleh tempat lain untuk yang kedua. Harus di tempat yang sama. Supaya sertifikatnya itu lengkap lah ya. Iya. Jadi begitu panas orang berkipas ini dan itu. Teori saya pakai teori berpikir secara objektif dan positif itu. Iya. Ya, saya lihat kita masih berterima kasih sama presiden, sama pemerintah, kondisinya begitu baik, ada panas, ya. Tenang. Tapi pada waktu mau disuntik, iya, tensi saya 217. Gila. Iya, tinggi gila. Banget, Romo. Orang itu kaget. Pak, Papa nggak pusing? Ya, kenapa? Ini 217. Orang lain bisa pingsan. 207. Saya juga nggak pernah tahu tinggi gitu kan. Jadi udah dia suruh istirahat. Setelah istirahat 15 menit tes lagi. Masih tetap 200 lebih. Waduh. Nah, dia suruh masuk ICU. ICU. Saya kaget dengan ICU. Saya bilang jangan kaget Pak. ICU ini enak. Ini ada AC-nya segala macam. Dikasih makan, dikasih minum gitu. Langsung ke ICU. Turun ya. 170. Oh. 74. Bisa disuntik. Nah, itu yang saya katakan tadi. Teori saya itu belum tentu semuanya betul. Kenapa pikiran saya sudah tenang, hati saya senang, selalu bersyukur dengan baik menterinya, presidennya, negara kita tercinta, bersyukur gitu. Tapi kenapa masih tinggi? Jadi analisa yang di ICU, Pak ini kejadiannya ada 3. 1, Bapak ketakutan. 2, Bapak ini kecapean. 3, Bapak ini kelaparan. Jadi takut nggak lagi lah. Saya sudah selesai semua, nggak ada yang tinggal sharing yang positif aja, tidak ada yang diragukan lagi. Kalaupun harus pulang, saya juga sudah bisa menerima dengan tenang dan senang. Lalu katakan tadi ada ketakutan berarti ya. Kecapean. Kecapean mungkin sama 5 jam. Perhitungan saya cuma 1 jam, 5 jam. Pengalaman pertama kan 1 jam. Iya. Mungkin juga, tapi saya bisa netralisir dengan pengertian yang positif. Ya, saya selalu berterima kasih, bersyukur kepada pemerintah, kepada negara, kepada presiden. Nah, yang ketiga ya, memang saya lupa bawa makan. Biasa jam 10 saya makan. Sudah pagi makan, jam 7, jam 10 makan. Dan itu jam 12 makan. Ini sampai jam 2 belum makan. Nah, itu saya katakan teori itu harus kita pegang, tapi kenyataan hidup belum tentu sejalan. Bagaimana kita menghadapi seperti yang saya katakan? Apabila kita sudah atasi semua sesuai dengan teori, masih juga serahkan dengan waktu dan karmanya itu. Karma saya, rupanya selama ini ada yang kurang, sehingga saya dialpakan membawa makanan apa itu ya sudah kita terima jadi pengalaman. Selanjutnya ini menjadi bahan bagi saya untuk sharing kepada orang-orang, kalau pergi jangan lupa bawa makanan. Jangan lupa sarapan. Nah itu ini yang saya katakan bersyukur setiap saat. Nah, tadi yang pertama tadi percaya diri ya. Syukuri diri, cinta diri dan tahu diri. Itu bisa aja. Mudah-mudahan dengan bekal-bekal yang begini hidupnya lebih ringan, lebih tenang, lebih nyaman. Romo, kalau 15 tahun itu, kalau Romo bisa balik ke
15 tahun yang pertama. Tahun pertama nih Romo. Karena 15 tahun itu kan panjang sekali. Bahkan pas Romo pertama kali jadi ketua wulan pun, saya masuk SD aja belum Romo. Kalau Romo bisa balik ke tahun 2005 nih Romo, dengan pengetahuan Romo yang sekarang, pengalaman Romo yang sekarang, wisdom Romo yang sekarang, kira-kira ada yang mau Romo lakukan dengan berbeda nggak? Oh, Selama 15 tahun itu. yang nilai-nilai positif yang bisa dilestarikan untuk yang muda ya, jadi semacam apa, keteladanan gitu ya. Iya. Itu menurut saya setelah 15 tahun saya bergabung ke kegiatan bulan itu, banyak hal yang saya dapatkan yang positifnya. Sekalipun yang negatifnya itu juga ada. Kalau yang positifnya harus kita kembangkan terus. Yang negatifnya kita anulir, kita lupakan gitu ya. Let go berdasarkan pengalaman pengertian dhamma yang kita miliki. Iya. Jadi yang positifnya mengurus bulan itu saya katakan yang banyak kita mengurus orang yang memang membutuhkan. Iya. Kalau bulan itu memang membutuhkan, betul. Itu yang paling penting, bagaimana kita membawa wisata yang happy, merasa senang dan bahagia. Wisata, dharma wisata. Sudah itu sharing dhamma tentang kesehatan, tentang menghadapi kehidupan yang nyata. Kehidupan nyata pada akhirnya kan mati gitu. Jadi jangan risau, jangan galau tentang kematian gitu. Tapi yang negatifnya juga ada. Tapi akhirnya saya juga bisa mencari jalan keluar untuk menetralisir negatifnya. Menurut kita sepatutnya kita ini tidak diperlakukan seburuk itu oleh sebagian teman-teman bulan, tapi dia lakukan. Waktu 10 tahun yang lalu saya emosinya lebih tinggi ya, karena belum dapat pengalaman. Jadi dilakukan itu bisa saya tegur, bisa timbul percekcokan gitu. Tapi terakhir ini saya mendapatkan satu kebijaksanaan, ada satu kalimat. Apa tuh? Kalimatnya dari bahasa Mandarin ini. Bagaimana orang memperlakukan Anda itu adalah hasil buah karmamu. Bagaimana Anda memperlakukan orang, itulah hasil latihan Buddha Dharmamu. Bagaimana orang memperlakukan kita, itulah itu hasil buah karma. Bagaimana kita memperlakukan orang, itu latihan, hasil latihan dan kualitas latihan. Wah. Jadi artinya indah banget. Orang-orang itu akan mencemooh, menghina, sebetulnya kalau kita bijaksana itu belum tentu jahat. Dia mengingatkan kita. Kita bukan arahat, kita masih manusia biasa, banyak juga kekurangan yang kita tidak sadar. Orang yang marah-marah kita itu, dia melihatnya dari sudut mata dia. Iya. Kemungkinan betul. Jadi yang mana betul, sudah kita terima, kita perbaiki. Kalaupun tidak betul, nah sudah kita lupakan, jangan kita lawan. Kalau kita lawan terus, kita yang menderita, dia juga menderita. So dia itu menjalankan karma buruknya. Jadi dia maki-maki, menuduh orang maling, orang itu tidak maling padahal. Nah, dia menuduh karmanya yang buruk. Betul ya, tapi jangan kita diamkan begitu juga, kalau beritahu aja saya tidak maling. Asal dia jangan teruskan. Kalau dia teruskan ya sudah, hanya dia yang bisa merasakan karma buruknya dia. Nah, yang kedua tadi, bagaimana saya memperlakukan orang, itulah tingkat pengertian dhamma. Jadi apapun orang berbuat buruk pada kita harus balas sesuai dengan ajaran dhamma. Tetap baik. Kenapa baik? Karena dhamma itu selalu
mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita masih kurang bisa menghadapi kejahatan dengan kebaikan, berarti pengertian dhamma kita yang kurang. Ya gitu. Itulah ukurannya. Buah karma, buah latihan dhamma gitu. Jadi itu yang saya dapatkan selama 15 tahun ini. Oke Romo, tadi kita break makan dulu sebentar, sarapan biar tensinya nggak loncat lagi. Iya. Romo, pertanyaan terakhir nih sebenarnya Romo. Ya. Selama Romo jadi ketua umum Wulan, apa sih yang paling bikin Romo happy? Oh, ya. Yang membuat saya happy itu satu, apabila kita bisa sharing bersama nilai-nilai yang membuat orang tua menjadi senang dan tenang, menjadi orang-orang yang sadar dan sabar, gitu ya. Sadar dan sabar. Sadar dan sabar, senang dan tenang. Ya. Jadi lahan untuk mengurus Wulan ini adalah tempat yang paling subur menurut saya untuk melatih diri sendiri dan bisa berbagi kepada para Wulan. Itu yang saya namakan Li dan Lici. Li dan Lici, menguntungkan orang dan menguntungkan diri sendiri. Pada hakikatnya perlu kita tangkap satu pandangan hidup ini. Apabila kita membantu orang, pada akhirnya, pada hakikatnya adalah membantu diri sendiri. Oh, membantu orang pada hakikatnya membantu diri sendiri. Gimana tuh? Nah, saya jelaskan ya. Ketika kita membantu orang dengan ikhlas dan murni, begitu kita bantu, lantas kita merasa senang. Kita mampu membantu orang, mengharapkan supaya kesusahan orang itu bisa teratasi, penderitaan orang itu bisa teratasi. Nah, itu kita sendiri sudah merasa senang. Begitu kita merasa senang, otomatis badan kita juga ikut tertolong, sehat jadinya. Nah, kian banyak kita membantu orang, kian banyak pula kita terbantu. Jadi dalam bahasa Tionghoanya, ta ser ta de, kian banyak memberi, kian banyak dapat. Xiao ser xiao de, sedikit memberi, sedikit dapat. Pu ser pu de, tidak memberi, nggak dapat. Tapi yang lebih mulia lagi, apa yang sudah kita berikan, jangan berpikir kita ingin dapat. Itu bisa kecewa. Dapatnya pasti dapat, cuman belum tentu seketika. Jadi kalau kita berikan bantuan hari ini, menurut kita bantuan, tapi tujuan kita bantu 100.000, kita mau dikasih untung 100 juta. Aduh. Itu kita akan kecewa. Jadi bantuan tanpa mengharapkan imbalan, itu yang paling mulia. Yang paling mulia. Jadi tulus ya Romo? Ya, tulus. Isi. Romo, thank you very much. Terima kasih banyak waktunya, kesempatannya bisa ketemu sama Romo, bisa ngobrol sama Romo. Ya, saya juga berterima kasih karena saya telah melaksanakan prinsip keempat, tidak tunggu mati. Sebelum pergi masih banyak yang muda-muda ingin sharing pengalaman hidup yang positif. Saya kalau dulu pada waktu saya umur 20 sekian tahun, 30, teman-teman yang dekat sama saya itu pasti umurnya 40, 50. So dari situ kita menimba pengalaman hidupnya. Sekalipun tidak semua orang yang usia lanjut kebijaksanaannya tinggi, belum tentu. Belum tentu, itu tergantung bagaimana dia mengeterapkan pengertian dhamma. Kian
dia bisa menerapkan pengertian Dhamma, kian banyak dia menerima kemungkinan untuk mendapatkan satu, rasa cinta kasih, dua, kebijaksanaan. Ada satu bahasa Tionghoa yang paling berkesan mengatakan Cipei Wu Chouhen. Kalau kita bisa kembangkan rasa meta karuna, cinta kasih dan belas hati, itu kita jauh dari kebencian. Dua, Zihui Wu Fanao, kebijaksanaan. Bila mana kita bisa kembangkan kebijaksanaan, maka kita akan terbebas dari segala kerisauan dan kegalauan. Nah, dua ini penting. Bagaimana kita menghalau kecemasan, kerisauan, kegalauan? Tingkatkan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan ada, buruk pun bisa tertransformasi menjadi baik. Transformasi. Nah, transformasi. Pokoknya sesuatu yang buruk kita dengar, kita lihat, masuk di dalam hati badan ini. Iya. Dia bertransformasi, berproses, keluarnya positif. Yang pernah saya katakan tadi, ada orang mencemoohkan kita, Iya. mendiskreditkan kita. Kalau kita melihatnya dari sudut yang positif, oh ya, kemungkinan dia tidak tahu duduk persoalan. Jadi dia sekedar ngomong, ya sudah, maafkan saja dia. Kalau kita memang benar. Tapi kalau kita memang maling, nah kita introspeksi diri, selanjutnya jangan maling lagi. Itu positif jadinya.